Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Saudara sekalian, di antara kelompok-kelompok yang kita tidak boleh untuk kemudian mengadakan hubungan kerjasama dalam rangka untuk mencegah akidah Islamiyah yang kita miliki adalah dengan kelompok Islam liberal. Ya, mereka menjadikan Quran sebagai sasaran kritik. Quran, Sunnah, ya, Allah dan Rasulnya beserta kaum muslimin jadikan sasaran fitnah, sasaran kritik. Ya. Kemudian juga kelompok-kelompok sekuler, kelompok yang enggak sama sekali salut terhadap agama, ya, sama adin al-Islam dalam hal ini, ya. Kemudian juga kelompok-kelompok sufi yang menitik beratkan kepada pensucian diri katanya, sehingga kemudian bagi mereka yang sudah termasuk sebagai mursyid, baik untuk kelompok regional atau lebih tinggi, menganggap bahwa ibadah itu nggak penting, nggak usah dilakukan oleh mereka, nggak apa-apa. Mereka punya keyakinan bahwa makrifat kalau diibaratkan sebagai lautan, kata mereka, para nabi dan rasul itu masih di pinggir, sedangkan para mursyidnya sufi ini sudah di tengahnya, katanya. Ya, kayak gini nggak boleh kita ini kemudian berwala, ya. Jadi mesti harus kemudian ada batasan-batasan. Juga kepada kelompok apa yang menyebutkan dirinya jin, tahu ya jin? Jamaah Islam Nusantara. Ya, singkatannya kan jin, ya, gitu. Nggak usah ragu-ragu bilang oh jin gitu, ya. Ini mereka mengusahakan untuk supaya kemudian apa yang disebut sebagai kearifan lokal itu dipakai dalam rangka untuk menghidupkan kemusyrikan. Termasuk diantaranya semacam kalau ada orang meninggal, ya ndak usah kearap-arapan lah pakai kain putih, katanya. Kalau pakai putih itu kearap-arapan, katanya. Jadi apa saja yang merupakan potensi daerah itu harus kemudian yang diupayakan untuk kemudian dimunculkan, dipopulerkan gitu. Ya, misalnya kalau orang mati ya dikafani dengan lurik atau jarik gitu, ya. Jadi supaya kayak ada fashion show mayit gitu. Ya. Nah, yang kayak gini nih, apa kemudian kita diperintahkan untuk berwala? Apa kita diperintahkan untuk kemudian mengadakan ukhuwah? Malah nanti jadi rancu, ya. Satu sisi kita mau membetulkan keyakinan mereka, mungkin rodo pekewuh gitu, ya, nggak enak gitu. Padahal kalau kita ini melihat suatu kemaksiatan, maksiat kepada Allah itu syirik, maksiat kepada Rasul itu beda. Kalau kemudian kita diam, ini kita disebut apa oleh agama? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan itu mautul ahya, katanya. Mautul ahya itu apa? Bareng-bareng, mautul ahya, coba. Bangkai hidup. Nah, jadi dikatakan apa kalau kita diam terhadap maasi kayak gini nih? Dikatakan sebagai batang urip, bahasa Indonesianya mayat hidup. Atau dikatakan oleh agama kita ini apa? Syaitonul ahras, bareng mari. Syaitonul ahras, setan bisu. Jadi kita ini dianggap setan bisu oleh agama kalau ngelihat suatu maksiatan kok diam. Apalagi terhadap hal-hal yang sangat prinsipal kayak itu, ya. Semacam tadi kita sudah sebutkan ke Ahmadiyah, Syiah, Rafidhah dan sebagainya, ya. Jadi
Kepada siapa kita mesti harus kemudian ada apa yang disebut sebagai ukhuwah Islam ya. Kepada orang yang memantapkan diri sebagai pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini untuk kemudian kita pedomani, oh ya sama-sama kaum muslimin yang berpedoman pada Quran dan Sunnah. Saya mau tanya sama saudara sekalian, ya, andai kata ada yang masih meragukan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah Nabi sebagai petunjuk dan pelita hidupnya, tolong nyatek ya. Ada? Berdiri tolong. Ada yang tidak kemudian yakin sama Quran dan Sunnah sebagai pelita hidupnya, silakan berdiri. Gak ada yang berani toh? Pakai wah apa karena memang Quran dan Sunnah yang dijadikan pedomannya. Quran dan Sunnah dan sebagai pedomannya. Oleh karena itu ada ukhuwah Islamnya terhadap orang-orang yang kayak gini. Dan bagaimana kita bisa ngerti orang ini betul-betul berada di dalam tuntunan atau tidak? Kalau tidak dengan ilmu, ya. Maka kita harus kemudian mentadrib diri kita ini untuk belajar ilmu agama. Ya. Harus kita matangkan betul. Kita harus kemudian peka terhadap apa-apa yang ada penyimpangan di situ untuk kemudian digunakan oleh orang tersebut karena hawa nafsunya untuk kemudian menyesatkan banyak orang. Nah, ini kita harus kemudian menyatakan barok kepada orang-orang yang kayak gini, tidak berwala, ya, tidak loyal, tapi siap untuk kemudian tidak mengadakan hubungan dalam rangka untuk menjaga akidah kita dan agama kita dan juga kaum muslimin. Saudara sekalian, sebenarnya mukmin dan mukmin itu bersaudara. Iya, itu di dalam Quran. Karena persaudaraan dalam Islam itu ada dua, dari sisi darah dan agama. Allah telah menjadikan persaudaraan dalam Islam itu dalam arti luas, kita yang mecah-mecah itu kita malah. Ya. Walaupun masing-masing dari persaudaraan yang diakui oleh Islam itu ada batasannya. Kalau persaudaraan darah batasannya adalah kalau orang itu membunuh orang tuanya, dia kan nggak akan dapat warisan, ya. Atau murtad dari Islam, dia nggak dapat warisan. Ya. Jadi kalau orang tuanya itu Kristen atau agama apa selain Islam, kemudian anaknya Islam, ya, anaknya ini tidak dapat warisan. Begitu juga kalau bapak ibunya itu Muslim, anaknya ada yang beda agama, juga nggak dapat warisan. Ya. Nggak boleh ada warisan di situ. Ya. Sudah sekalian, kemudian batasan yang satunya lagi ada dalam agama, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, al-muslimu lil muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Muslim satu dengan muslim yang lain itu haram. Haram apanya? Darahnya. Damuhu, darahnya. Nggak boleh dikeplak kecilnya, gedenya dibunuh, nggak boleh. Ya, ngeplak aja nggak boleh. Walaupun saudara, nggak boleh kemudian nyupit dan sebagainya, nggak boleh. Ya, dan ada kisah, dan bahkan di dalam salah satu hadis diterangkan bahwa besok di Yaumul Qiyamah itu akan ditegakkan hak seorang hamba itu atas hamba yang lain sampai al-jalsa itu Nabi mengatakan kambing, ya, yang nggak pakai korna itu nggak pakai tanduk akan menanduk kambing yang bertanduk nanti dia Yaumul Qiyamah. Apalagi sesama manusia, ya. Sama manusia pasti akan ditegakkan apa yang namanya kisos itu, ya. Bahkan ada orang yang dia datang ke Yaumul Qiyamah itu bawa pada haji, bawa sholat, pada sedekah, tapi karena dia sudah mencaci maki si anu, menumpahkan darahnya si anu, mendalimi hartanya si anu, maka kebaikannya itu diambil. Sampai akhirnya kebaikan itu sudah habis yang ada pada dirinya, kok masih ada tuntutan, maka yang diberikan apa? Karena kebaikannya sudah diambil, maka kejelekannya atau dosa-dosa dari orang-orang yang pernah bermasalah dengan orang tersebut itu dosanya diberikan kepada mereka, sumaturi hafinar. Orang ini dilemparkan ke neraka. Coba, ya, ada yang namanya kisah itu. Jadi nggak boleh antara sama muslimin itu meskipun bersaudara melanggar darah. Ya, maksudnya pelanggaran terhadap apa saja yang ada kaitannya dengan dam ini, ya, darah. Bahkan kalau membunuh dengan sengaja itu sebagaimana difirmankan Allah dalam surah An-Nisa ayat 93, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahum adaban azima. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Ya, mereka kekal di dalamnya. Allah murka padanya, Allah melaknatinya, dan Allah menyediakan baginya azab yang besar. Ya. Kalau pembunuhan itu tidak sengaja, maka diserahkan pada walinya. Bagaimana walinya ini? Untuk kemudian memberikan maaf dia atau dengan tebusan darah. Ya, namanya apa? Dia tebusan darah. Jumlahnya berapa? 100 ekor unta bunting. Jadi tidak hanya selamatan 100 dino, tidak ada selamatan itu, tidak ada. 100 ekor unta bunting diserahkan sebagai ganti diat tebusan darah. Dan kalau perempuan misalnya kemudian dia yang mati adalah janinnya, maka 1/10 dari 100 ekor itu jadi 10 ekor unta bunting untuk janin yang ada dalam kandungan. Balasannya kayak gitu. Coba ya, haram damuhu. Ya. Dan kalau melukai mata ya dilukai matanya, kalau melukai telinga ya telinganya dilukai, ganti ya, dibalas. Wal juruha qisas, diperintahkan qisas untuk ditegakkan. Tidak boleh kemudian ada koneksi sehingga kemudian mementahkan qisas itu. Nggak boleh. Nah, juga perkara-perkara hudud ya, karena setelah orang itu mengucapkan la ilaha illallah haram apanya? Darahnya nggak boleh ditumpahkan kecuali hak Islam. Ya, hartanya juga nggak boleh dirampas kecuali hak Islam. Ya. Hak Islam itu apa atas darah? Kalau seorang itu sudah mulai minum ya dia harus kemudian didera 100 kali ya, dengan pelepah kurma atau dengan bilur, bukan dengan cambuk, tapi dengan pelepah kurma atau rotan atau sandal kulit. Sandal kulit juga boleh ngeplaki ping 100. Nah, gue nek ngombe gitu ya, pak ya, sampai bilur gitu ya. Tapi tidak boleh sampai mati. 80 kali maaf ya. Pak. Zaman Nabi 40 kali ditingkatkan oleh Umar karena disamakan dengan dosa qadzaf, menuduh wanita baik-baik berzina. Itu juga 80 kali. Plak dikeplak itu. Ya. Itu. Ini hak Islam. Ya, nggak apa-apa numpahkan darah kalau itu hak Islam. Nggak boleh orang itu kemudian kayak halal darahnya hanya gara-gara pertimbangan seseorang. Yang boleh itu hanya Nabi. Kalau ada orang yang berselisih dengan Nabi, ada sahabat bilang tak penggalnya ya Nabi, gitu nggak apa-apa. Nabi bilang iya ya dipenggal betul, enggak ya enggak pernah terjadi. Nabi itu membiarkan untuk orang ini supaya dibunuh, tapi Nabi enggak kemudian mengatakan. Kemudian orang-orang pada ragu dan diem. Akhirnya kemudian dikatakan oleh Nabi tadi, sebenarnya ketika aku diem itu ada yang ngeplek gitu, wes selesai, enggak apa-apa. Kami nggak ngerti ya, bilang gitu. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq, ada yang orang yang berselisih dengan Abu Bakar As-Siddiq, ada orang yang bilang, bagaimana kalau tak penggal kepalanya? Abu Bakar As-Siddiq kemudian berdiri langsung masuk rumah, nggak keluar. Kemudian setelah keluar gimana? Itu hanya biarkan untuk Nabi saja. Jadi jangan kalau kita ini berselisih kemudian sama temennya, yuk halal darahnya gue, halal darah. Nggak boleh, sama Abu Bakar aja nggak boleh, apalagi kalau sama Umar Said atau sama antum, sama semuanya muslimin sekarang ya, nggak boleh. Kalau sudah la ilaha illallah sudah dibiarkan Islam yang jaga darahnya, hartanya. Oh yo sapenake dhewe batal syahadate lho, sing ngerti batal syahadate iki sapa? Ya toh, hati-hati loh ini tentang ilmu loh ini. Ilmu dari agama bukan dari aku. Aku cuma kulaan nih. Bener. Ya. Sudah kita teruskan. Kemudian yang kedua apa tadi? Haram apanya? Wa maluhu, hartanya. Artinya tidak boleh dirampas. Dikemplang aja tidak boleh. Bahkan kalau kita itu jual barang, kita harus tunjukin cacatnya sama orang muslim yang mau beli. Nggak boleh ditutupi. Harus tunjukkan
Ini loh cacatnya di sini. Soal dia mau beli, alhamdulillah. Enggak ya, enggak usah kecewa. Karena kalau kemudian ditutupi ini sudah man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Sebagaimana ada orang jual kacang, ya, kemudian tangan Nabi itu tiba-tiba dimasukkan dalam tumpuan kacang tadi. Kok basah? Terus ini kenapa ini basah? Orang itu bilang, atau dia ada hujan dari langit. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang menipu kita, mengijuh kita, bukan golongan kita. Untuk kacang loh, apalagi barang-barang sing misalnya motor, jane wis tabrakan ping 5 ning ketok kok ketoke wis wangun. Ndak pernah ini kecelakaan, ndak pernah. Nutupi ben payu. Ya, nipu itu tidak bisa menguntungkan tapi meninggalkan keberkahan jual beli. Nabi mengatakan gitu, hati-hati. Dan jangan kemudian sama muslimin melakukan hal itu, ya. Bahkan supaya kita ini bisa jaga haknya muslimin, itu kalau kita ini bertamu kemudian disuguhi sepiring kurma, kita ngambil nggak boleh dalam satu comotan, nggak boleh lebih dari 1 butir, nggak boleh. Ini dalam Sahih Bukhari, ngambilnya satu lagi, habis satu lagi, kecuali kalau izin sama yang lain, karena dalam sepiring kurma itu haknya bagi yang lain juga yang jadi tamu. Coba kita dijaga kayak gitu, ya. Ini juga berlaku pada mete, kacang, barang bawang. Aku lek njupuk sak coba kok sak meneh. Nah gitu, harusnya ngambil satu, izin sama yang lain. Aku minta izin ya, ambil lebih dari 1. Mau silahkan, baru boleh. Itu, ini al-Islam. Kemudian juga perkara man ghayyara manaratil ardi, sabda Nabi, tuwikahu sab'a radina yaumal qiyamah. Siapa yang menggeser patok bumi, ya, patok bumi, ya, sekidah sih tinggal aja, nanti dikalungkan di lehernya itu 7 petala bumi di yaumul qiyamah. Coba seperti itu kita harus menjaga hartanya muslimin, ya, nggak boleh dirampas, nggak boleh ditipu, nggak boleh dikemplang. Utang itu boleh, nggak boleh jadi rasanan, ya. Kalau utang, ada orang utang nggak boleh jadi rasanan. Utang itu boleh, yang haram apa ribanya, yang haram apa ngemplangnya, 2 itu aja. Tapi kalau utang-utang itu boleh, ya, tidak apa-apa, silakan boleh utang. Yang nggak boleh ribanya sama ngemplang. Jadi kalau misalnya ada orang yang hobi utang, nggak apa-apa, asal nyaur, gitu. Banyak kan nggak ini. Terus nanti kita boleh untuk kemudian menjelaskan kepada orang calon-calon korban si orang yang suka utang ini, ya, kalau kita ditanya gimana orang itu, ya nggak usah diutangi, gitu aja udah, ya. Boleh nyebutkan kayak gitu, karena ghibah terhadap orang yang supaya terhindar dari maksiatnya dia itu dibolehkan, ya. Tapi nggak boleh kemudian nambah-nambahi. Ojo bapak nimpian yo, tukang utang agak nyoti memean barang, ya. Itu jadi yang nomor 2 adalah wamaluhu. Kemudian yang 3, batasan persaudaraan muslimin itu dalam perkara irduh, kehormatan. Kehormatan muslim itu tidak boleh dicaci, tidak boleh dirasani, tidak boleh difitnah, ya. Bahkan satu lagi tambahnya mestinya harus disampaikan juga, nggak boleh dilaknat. Karena kalau ada seorang melaknat orang lain, itu laknat ini akan naik ke langit, mau tertutup pintu langit, ya. Dia akan ke bumi, ketutup pintu bumi, lalu ke kanan ke kiri, ya. Kemudian menuju kepada siapa yang dilaknat. Kalau memang orang itu pantas dilaknat, dia akan masuk ke dalamnya. Kalau enggak, kembali kepada orang yang melaknat. Hati-hati, ya. Syiah ini ajarannya adalah suka laknat. Bahkan sama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibu Aisyah dan Ibu Hafsah itu masuk dalam daftar laknat hariannya. Mereka di tarbiyahnya itu untuk suka ngelaknat orang lain, gitu, ya. Ajaran pertama kalinya. Jadi bagaimana kita harus kemudian mengatakan bahwa mereka itu adalah kelompok-kelompok yang memang menginginkan keridhoannya Allah. Coba kalau orang-orang saleh seperti itu kemudian dilaknat. Nah, batas, sekali lagi saya kembali, batasannya muslim yang saudara dengan muslim yang lain itu ada 3 tadi, ya. Dalam darah,
dalam harta dan kehormatan. Ya, walhasil jadi kita ini mengadakan apa yang disebut sebagai ukhuwah Islamiyah yang nanti akan menimbulkan suatu kekuatan yang kemudian disegani itu dengan orang-orang yang diridhoi. Dan inilah yang kemudian berlaku, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Dan itu sudah dibuktikan, asal saja mereka itu sabar, asal mereka kemudian tetap terus berjuang, asal saja mereka tetap terus ikhlas dan mengharap pertolongannya Allah, maka fa insyaallah pertolongan Allah itu akan turun. Ya, sudah sekalian, jangan kemudian melihat bahwa dalam perkara ini akan lebih jaya kita ini kalau besar kekuatannya, jangan. Pokoknya asal berada di dalam tuntunan adin, maka kita ini fa insyaallah akan mendapatkan pertolongan. Dan kalau dengan pertolongan Allah, nggak ada suatu barang apapun yang bisa ditakutkan oleh kita, ya, pasti kita akan bisa hadapi fa insyaallah, ya, dengan apa yang disebut sebagai pertolongan Allah. Sebaliknya kalau kemudian ada timbul perasaan wah kita ini hebat, kita ini, nanti akan dilemahkan itu, ya. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika menjadi khalifah pertama itu apa yang dipidatokan, ya? Di antara kalian itu akan tampak lemah di hadapan saya setelah haknya aku tegakkan, atau akan kuat di depan saya setelah haknya juga ditegakkan. Ya, maksudnya kalau seseorang itu meskipun kelihatan kayak hebat banget, tapi kalau dia berada di dalam, mohon maaf, ya, bukan tuntunan adin, cepat ditinggal aja. Mas, saya bilang ya, zaman sekarang ini yang akan kita hadapi itu berat-berat besok. Jadi adin nggak boleh cuma mengandalkan, cuma nguyu terus. Nah, kita harus kemudian lebih serius lagi, fokus terhadap masalah yang mesti harus dihadapi sama kita, ya. Dan saudara mau tidak mau akan menjadi satu kader yang mau dikatakan karbitan terserah, pokoknya tetap akan berhadapan dengan suatu masalah besar nanti, ya, yang kapanpun nggak tahu kita akan ditakdirkan oleh Allah terjadi mungkin chaos akbar di Indonesia. Walam, siapa yang bilang, siapa yang bisa menjamin kalau kalau nggak kemudian nanti terjadi ada kisruh massal, ya toh? Ayo, siapa yang jamin? Ayo, silahkan. Jaminannya pakai apa coba jaminannya? Hah? BPKB. Jaminan apa? Kan gitu. Kita nggak bisa jamin, ya. Dan ini kita harus kemudian tetap tawakal terus sama Allah dan mohon terus pertolongannya serta maunahnya. Saya kira itu dulu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, tanya jawab silahkan, jangan yang angel-angel ya. Ayo. Baik, dibuka sesi tanya jawab kepada para jamaah, dipersilakan untuk bertanya. Mungkin kalau ada yang nggak bisa menyampaikan bisa ditulis juga. Afadhal, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahim. Ustadz, tadi kan sebelum saya kesini itu pernah sehari sebelumnya itu mengajak teman saya untuk kesini. Tapi ada yang bilang namanya udah tahu, udah pernah kayak gitu. Nah, terus saya bilang apa namanya, orang di sini cari ilmu. Lah kan katanya itu, lah paling ning kono cuma cari nasi macannya doang kayak gitu. Nah, tak bilang yang penting itu cari ilmunya. Berarti gue Ramadan. Nah, setelah itu, lah yang terpenting itu saya cari ilmunya. Ya wes gue rasa madang tur apa? Gue cari ilmu. Lah nek wong ora cari ilmu, ya ora iso madang. Wong gue siko cilik madangi cara ilmune piye, tak bilang kayak gitu. Intinya itu sampai apa? Bercocok kayak gitu tuh, sampai teman saya tuh nantang saya tuh berantem gitu. Kalau enggak berani, kalau misalnya itu baca aku enak, gue rasa ntar aku kayak gitu. Pertanyaan saya, sikap saya gimana untuk teman saya seperti itu, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampean nggak usah ikut dia.
gitu, nggak usah ikut dia, nggak usah ikut pandangannya, ya tetap datang aja, karena di sini juga insya Allah diajarkan apa yang disebut sebagai al ilmu itu kan hanya untuk ngegol-goli aja, nasi apa tadi, cuma dikatakan nyari nasi gitu, ya Allah banget ya. Tapi saya yakin kok saudara sekalian di sini misalnya tidak ada nasi pun juga tetap akan datang ya gitu ya Pak, insya Allah gitu. Kita mulai untuk kemudian belajar apa yang disebut sebagai al-ikhlas mencari ilmu. Kita ini belum apa-apanya para ulama. Para ulama dulu itu nyari ilmu itu semikian jauh, coba dari Mekah sampai Syria jalan kaki, coba nanti tinggal di sana berapa tahun nggak pakai bekal, nah, nanti jadi kuli di pasar. Ulama itu untuk beberapa hadis kemudian sampai di mana dicatat dalam lantar, coba bayangkan kayak gitu ya. Kita enak ya, naik sepeda motor sampai sini ya, nggak jalan kaki. Coba kalau umpamanya jalan kaki dari Prambanan ke sini, berangkat dari pagi sampai ya kan. Coba ini para ulama yang kayak gitu, sudah nggak usah diikuti, nggak usah digubris itu ya, nggak usah digubris. Musuh kita nanti adalah orang-orang yang memang bukan kelas tipe yang kayak gitu. Tipenya adalah orang yang ingin menyerang Allah sama Rasulnya. Nanti kita hadapi ya, dengan jihad fisabilillah. Saya mau cerita dikit, mau dengar waktu? Boleh? Ya, waktu Bali itu di masjid-masjid dirusak ya. Ada teman-teman itu yang akan menyampaikan petisi protes kepada Pura Jagatnata, JC ke barat dikit terus ke utara, itulah ada Pura Hindu paling besar saat ini, gede banget itu. Nah waktu itu mau berangkat, saya pesankan sama teman-teman tadi, nanti ngomong yang tegas saja. Malah mereka bilang Bang Umar nanti yang nyampaikan. Loh, kaget. Ya wis aku rapopo ini aku pegah ya, nek mlebu pura itu najis aku, bilang gitu. Jadi ya gimana, terserah aja Bang Umar ya udah. Nanti aku berdiri di depannya ya berdiri. Tuh, terus aku berdiri di depannya. Ternyata kita sudah ditunggu sama pandito. Kalau Hindu itu pandito, kalau Kristen Protestan pendeta ya gitu. Pandito Durno ini kira-kira jumlahnya 9 orang itu berada kira-kira di mobil teras dakwah di sana. Jadi di sana ada balai pertemuan yang kelihatan dari sini. Saya berdiri gini, kemudian saya panggil mereka, bukan kok kemudian saya panggilnya gini, enggak, hei sini pendeta sini, bengok buantere peng 10 iki mau aku lari mereka dikit berdiri di depan saya gitu. Saya bilang ini, kamu dengar enggak masjid-masjid dirusak di Bali? Nah, gitu kan. Iya dengar. Kamu setuju nggak? Gitu kan. Iya kita nggak setuju. Kamu harus protes. Nah, gitu kan. Aku bilang gitu. Kamu tak kasih tahu. Nah, gitu. Saya ini Umar Said rela kalau kepala saya dipotong dalam perkara jaga agama. Tapi kamu juga harus rela kalau kepalamu tak potong. Tak gitu kan. Dengar, kamu bilang akan puputan. Itu akan kita lawan dengan jihad fisabilillah. Sekali lagi kita dengar di Bali masjid dirusak, Yogyakarta akan berangkat ke sana. Tak gitu kan. Oh di situ banyak polisi, 400 orang lebih, tentara juga ada. Tuding itu matanya. Surat, asik kan?
gitu. Kalau cuma tuh naik sego deh. Ya, nggak usah dilawan. Nah, gitu. Masjid dirusak, matamu apa-apaan ini, gitu. Apalagi dia bilang puputan itu tempur sampai mati. Pokoknya ini rawani mati mau ngelewat ngawan agama rumah saya. Si wani meng Hindu kok. Prai. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, silakan. Belakang dulu ya, mungkin karena belakang biar kebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukminun, Ustadz. Saya ingin sedikit bertanya tentang misionaris, Ustadz. Kami diberitahu oleh Ustadz kami yang di Mahed tentang bagaimana misionaris ini dia bergerak masif dalam memurtadkan saudara-saudara kita. Kemudian beberapa saat lalu juga ada pemuda di samping kampung kami itu, dia murtad dari Islam hanya karena dia diiming-imingi untuk nikah dengan seorang wanita, kemudian dikuliahkan dan dipekerjakan di rumah sakit yang terkenal di Jogja ini. Saya pribadi merasa sangat kecolongan dan kami pun hanya bisa menghimbau kepada tetangga atau mungkin saudara-saudara kami di sekitarnya agar tidak menghadiri resepsi pernikahan itu, Ustadz, karena dilangsungkan di gereja. Dan kemudian saya ingin bertanya, bagaimana sih pengalaman Ustadz mungkin dalam berjihad menghadapi para misionaris? Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus kemudian bersama, setiap kaum muslimin itu harus menjadi pendakwah ya, untuk menghadapi pemurtatan yang sangat banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka yang menginginkan muslimin murtad. Semacam kayak termasuk diantaranya pluralisme agama ini, ya. Jadi harus dihadapi, ya. Memang kita punya suatu alasan di mana mereka ini sudah termasuk boleh kemudian untuk ditabrak. Kenapa? Karena dia sudah melanggar, dia sudah lebih keras dari kaum muslimin. Kalau kaum muslimin bicara keras kayak gini, misalnya bicara tentang jihad fisabilillah, barangkali termasuk diantaranya masih sebatas kata-kata ya. Tapi mereka sudah action, sudah memurtadkan. Sebelum dimurtadkan kita harus kemudian berupaya untuk mencegah. Tapi kalau orang itu sudah murtad, ya udah ada artinya. Ini sesuai dengan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya. Mereka menginginkan kalau ada muslimin pindah ke musyrikin, ke Quraisy, nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, harus dikembalikan ke Mekah, kan gitu toh. Di antara butir-butir perjanjian Hudaybiyah disetujui oleh Nabi. Kenapa? Kalau ada orang muslimin yang pindah, oh sudah nggak ada artinya. Surgane ora ono. Mbok sak dijole tolo sing larang tolo. Ya, enggak usah kemudian digubris, betul. Tapi sebelum itu terjadi harus ada upaya-upaya. Nah, ini sekarang kita ini harus menggiatkan diri untuk dalam rangka dakwah untuk supaya mencegah orang-orang supaya jangan pada pindah din ini. Dan ini dilakukan oleh kaum muslimin dengan berbekal ikhlas kepada Allah, perjuangannya itu, fa insya Allah nanti akan ada hasilnya.
Itu ya. Begitu diantaranya. Sudah mencukupi pertanyaannya ya? Belum puas. Mungkin pengalaman Ustadz yang real di lapangan gitu dalam berjihad melawan mereka, Ustadz. Bagaimana bentuknya, Ustadz? Ya banyak diantaranya ya. Tapi memang ini minta maaf ya, sebelumnya minta maaf. Tidak kok kemudian kita mengatakan bahwa kita sudah melakukannya, tapi kita masih sangat kurang ya untuk mengupayakan waktu kita untuk mencegah apa yang disebut sebagai kristenisasi ya. Itu diantaranya. Sampai mereka kemudian mendirikan misalnya seperti Go Maria di Gedang Sari dan sebagainya. Dalam hal ini saya pengalaman sama Mas Lukman ini dan Bang Fuad ketika masuk di kantor gubernuran di sana, sampai ngebrak meja dan sebagainya. Tapi hasilnya terakhirnya ya Pak, karena suatu dua hal jadi itu ya. Tapi yang penting apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, wa quli malu fasayarallahu a'malakum wa rasulah, maka berbuatlah, maka ini Allah akan melihat hasil, dilihat perbuatan. Jadi orientasinya bukan hasil, orientasinya adalah jihad, amal ya, usaha. Itu nanti yang akan dilihat oleh Allah. Kalau kita ini di target sama Allah, harus para dai harus mengislamkan orang 20.000 dalam 5 tahun atau 10 tahun, kita repot semua kalau orientasinya hasil ya gitu. Tapi upaya gitu loh, dengan sungguh-sungguh, walaupun kita ini kadang-kadang sampai sempoyongan ya, sampai merasa sendiri. Maksudnya merasa sendiri itu gini, sedih, kenapa nggak berhasil gitu loh ya. Kita kadang-kadang kayak merasa lemah banget ya, nangis kadang-kadang, kok iso ngene ya. Coba sekarang di Kabupaten Kulon Progo itu 100% Islam jadi 100% Kristen, tetangganya 100% Islam jadi tinggal satu aja mbah kaum yang masih Islam. Mbah kaumnya dibujuk untuk Kristen jadi Kristen, kemudian mereka ngadakan wayangan semalam suntuk. Coba gimana nih? Di Jati Semanu itu 100% tinggal 17%, yang 83% murtad. Muslimin takut sholat di masjid, dan satu jalan kira-kira 200 meter itu ada 3 gereja di situ. Mereka kalau pakai, anak-anak kecilnya itu kalau pakai salib sudah segini. Saya waktu kecil itu mereka pakai salib itu pastor aja cuma segini, kecil-kecil. Wah segini loh. Lama-lama tanda yang di kuburan tarik dipakai kalung. Oh ini lah kabotan. Lama-lama jadi mereka itu kurang ajar gitu ya kalau dibiarkan. Padahal sudah dibatasi loh. Sekarang wah kayak gitu itu mereka ya, nyebarkan agama sama yang salah beragama. Untungnya kemarin ketika dibubarkan itu Sultan ngewangi kita, alhamdulillah ngewangi, nggak boleh nyebarkan bantuan kok atas nama satu agama kepada pemeluk agama lain. Gitu mestinya gitu, tapi ya kayak wingi wing bindo. Sama masalah jilbab itu cadar di UIN itu ya, Sultan bilang nggak boleh ada pelarangan. Kita wangi wing bindo sesuk enggak diwangin. Amin. Selanjutnya satu lagi mungkin terakhir ya, sebelum ditutup doa. Ya, fadhal Mas Jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan. Saya mau bertanya, kalau menghadapi teman atau bisa dibilang saya, kalau boleh sedikit cerita. Jadi saya punya adik kelas SMA, mungkin jaraknya agak jauh, cuman kita masih sering komunikasi. Nah, terjadi suatu perbedaan pendapat sehingga jarak komunikasinya sudah semakin berkurang. Hanya karena salah satu penyebabnya adalah perbedaan
pendapat, kemudian ada embel-embel harokah seperti itu. Nah, sehingga kan otomatis yang tadinya sering kontak-kontak, sering komunikasi jadi nggak pernah. Dan saya pun mencoba untuk komunikasi saya biasa aja gitu tanpa harus melihat latar belakang dan lain sebagainya, tapi itu mereka menjaga jarak. Nah, kita kalau misalnya kayak gitu tuh gimana Ustadz? Apakah membiarkannya saja atau seperti apa? Apalagi terkait dengan kalau misalnya saya dan teman-teman yang lain bikin kegiatan, mereka ngompor-ngomporin untuk udah nggak usah ikut, itu acaranya nggak ada tuntunannya atau seperti apa. Nah, itu tuh seperti apa Ustadz? Kalau tadi kan, kalau kata Ustadz kan ini masuk dalam muslim satu dengan yang lainnya itu batasannya adalah kehormatan. Nah, seperti itu kan bisa menjadi salah satu kehormatannya kita juga sebagai seorang manusia. Seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keterangannya bisa jadi panjang, tapi insya Allah Anda bisa mencukupi sendiri. Jadi begini, kita harus kemudian bila menemukan suatu perbedaan dengan orang lain, sama-sama untuk tafakur, ya. Mana yang mesti harus kemudian yang maklum, ya. Mana yang mesti harus kemudian memaklumi, karena bisa jadi orang yang berbeda dengan kita itu dia yang berada di suatu keadaan yang benar, bisa jadi yang keliru. Nah, mana saja yang kemudian berada di dalam lingkup tuntunan Quran wa Sunnah, ya kalau kita berbeda dengan itu ya kita yang kemudian jadi bisa lebih arif dan ngakui. Tapi kalau kemudian mereka yang kemudian ternyata yang keliru, ya kita terus saja untuk jalani apa yang menjadi aktivitas kita. Saya kira itu. Sebenarnya ini harus lebih dijelaskan lebih jauh, tapi saya kira Anda bisa melengkapi dewi. Baik, dicukupkan nggih.